Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus Habib Bahar bin Smith, ya, tentang komen kritik video dalam ceramah untuk mengkritik Jenderal Kasat, ya, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, ya. Nah, ini kasus menarik, ya. Ada berita yang menarik yang dilansir oleh cnnindonesia.com, ya. Langsung saja saya bacakan tentang saksi, ya. Tentang saksi itu untuk kasus ini sangatlah cepat, ya, dalam tanda kutip sangat cepat, di luar ekspektasi banyak orang, ya. Jadi ini ada berita yang dilansir oleh cnnindonesia.com, ya. Saksi kasus ujaran kebencian Bahar Smith di Polda Jabar 50 orang. Cepat sekali gitu, ya. Jadi berita yang laporan yang tanggal 17 Desember itu sekarang sudah memeriksa 50 orang saksi gitu, ya. Ya. Baik, langsung saya bacakan. Tim penyidik dari Polda Jabar menyatakan saksi yang telah diperiksa dari kasus ujaran kebencian yang melibatkan Bahar bin Smith bertambah menjadi 50 orang. Barang bukti kasus ini yang disita untuk menyelidiki kasus ini juga terus bertambah. Perkembangan hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi 50 orang. Kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Arif Rahman di Polda Jawa Barat. Seperti dilansir dari Antara. Arif mengatakan saksi yang telah diperiksa itu mulai dari saksi yang ada di tempat kejadian, saksi pelapor, hingga ahli dari berbagai bidang. Ahli yang telah diperiksa berjumlah 21 orang. Banyak, ya. Tetapi apakah termasuk itu, ya, saksi dari kalangan ulama, ya, karena ini terkait dengan ucapan yang motif backgroundnya ulama atau background agama. Selain saksi yang bertambah, kata Arif, barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut juga bertambah 2 menjadi 6 buah. Dua barang bukti tersebut yaitu 1 unit handphone dan 1 unit flash disk. Dia mengatakan barang bukti yang telah disita itu bakal langsung dikirimkan ke Laboratorium Digital Forensik Polri untuk segera dilakukan pemeriksaan. Penyidik sudah diperiksa 50 saksi, menyita 6 barang bukti sampai saat ini, kata dia. Kasus yang melibatkan Bahar Smith yakni terkait adanya ujaran kebencian yang diduga terjadi pada saat kegiatan ceramah di Marga AC, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 11 Desember 2021. Kepolisian belum menjelaskan materi ujaran kebencian yang menjadi duduk perkara. Kasus itu sendiri bermula dari adanya laporan di Metro Jaya. Pada penyidikan tersebut, polisi menerapkan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, ya. Ya itu, ya, sobat sekalian. Jadi yang bisa kita sampaikan yaitu pertama, ya, 50 saksi ini juga patut dipertanyakan, ya. Secara kalau kita melihat laporan yang datang pada tanggal, ya, laporan, ya, tanggal 17 Desember dan sekarang sudah memasuki tahun baru 2022 itu sudah ada 50 orang saksi, ya. Coba bayangkan sekarang itu bisa kita nilai sendiri, ya, begitu cepat, ya, dalam tanda kutip ini terkesan adanya pesanan, ya, adanya pesanan agar mempercepat kasus ini, ya kan. Karena kalau kita fair terhadap kasus-kasus yang terkait laporan, ya, ini, ya, lapor melapor ini, banyak sekali laporan itu yang melibatkan orang, ya, itu
justru tidak ditindaklanjuti. Misalnya dulu itu tahun 2017 juga ada laporan terkait Ade Armando dan Abu Danda CS itu tentang sama penistaan agama. Tetapi laporan itu hingga sekarang tidak pernah ditindaklanjuti. Sekarang sudah 2022, hampir 4 tahun ya. Itu tidak pernah dilanjuti, tidak pernah ditindaklanjuti ya. Bahkan untuk mengirim SPDP seperti apa yang dilakukan oleh Polda Jabar ke Habib Bahar ya, itu sangat jauh sekali ya kecepatan untuk penanganan kasusnya ya. Dan 50 orang ini juga kita wajib kritisi ya, apakah mereka itu sesuai dengan kualifikasi para saksi yang sesuai fakta gitu. Karena saksi yang misalnya hanya mengatakan mereka saksi ataupun yang menyatakan mereka saksi sesuai dengan kualifikasi fakta itu juga patut dipertanyakan apa memang benar-benar saksi ya, atau mereka hanya dihadirkan kemudian dipakaikan status saksi untuk melengkapi kasus ini agar kasus ini terlihat apa namanya sudah lengkap dan bisa langsung diproses secara cepat ya. Karena gini, saksi ya, yang benar-benar saksi itu memang dalam hal ini benar-benar bersangkut pautan secara dekat terhadap kasus Habib Bahar ya, terhadap kasus ini sendiri ya. Misalnya dalam ceramah di Marga Asih Kabupaten Bandung ya. Misalnya saksi dalam ini orang yang melihat itu benar-benar orang yang hadir ya dalam ceramah tersebut gitu. Dalam jarak misalnya 1 meter atau di samping Habib Bahar bin Smith ya. Jangan sampai orang yang melihat itu atau yang dijadikan saksi itu orang yang hanya mendengar ataupun berada di marga asli tapi jaraknya jauh sampai 200 meter. Nah, itu tidak bisa masuk kualifikasi saksi karena harus mendengar, melihat dan juga benar-benar yang paling penting adalah benar-benar menyampaikan fakta ya, tapi fakta dan bukan pesanan ataupun suruhan ya. Karena kan ada kasus ini seseorang itu dijadikan saksi ya, tetapi saksi itu tidak benar mengerti apa kasusnya ataupun kasus saksi ini kasus saksinya dibayar gitu ya, kita tidak tahu ya. Kita cuma ini aja, cuma mempertanyakan begitu cepatnya kasus hal-hal yang berkenaan tentang kontra rezim ya, kontra terhadap kekuasaan itu begitu cepatnya, tetapi ketika mengkritik penguasa ataupun mengkritik pro rezim itu sangat lama sekali bahkan tidak pernah diproses ya, dan inilah yang mencederai keadilan publik ya. Makanya dalam hal ini ya, dalam 50 saksi dan yang paling pertanyaan yang paling penting ya adalah saksi kunci. Apakah sudah memeriksa ya saksi kunci yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman ya. Karena ini penting gitu. Kalaupun 50, 100 pun 1000 pun saksi itu diperiksa, tetapi yang menjadi saksi kunci terhadap kasus kunci pokok ini adalah Jenderal Dudung Abdurrahman itu tidak diperiksa, ya tidak akan sempurna kasus ini dalam hal kesaksian. Ya, kita ketahui bahwasanya pada saat kejadian di Dudung Abdurrahman atau Jenderal Dudung Abdurrahman ini kan melakukan podcast dengan di channelnya Deddy Corbuzier ya. Dalam hal ini saksi kunci itu bisa jadi dua ya. Jenderal Dudung Abdurrahman sendiri yang melakukan omongan ya, dalam yang melakukan omongan ya, Tuhan itu bukan orang Arab ya. Dan kemudian juga Deddy Corbuzier juga harus dihadirkan ya, dihadirkan dengan pertanyaan-pertanyaan karena dia yang melakukan podcast gitu ya. Tanyai siapa namanya, apakah benar melakukan podcast dan apakah Dudung pernah menyatakan itu ya. Dan kalaupun ini tidak dihadirkan, maka persaksian itu tidaklah menjadi persaksian yang sempurna untuk kasus Habib Bahar bin Smith. Ya.
Nah, kemudian yang kedua ya, kita juga patut pertanyakan gitu. Kasus saksi ahli ya yang dihadirkan apakah benar-benar memberikan keterangan yang fair ya terhadap apa namanya terhadap kasus Habib Bahar Bin karena bisa jadi kasus yang saksi yang dihadiri saksi ahli ini adalah justru saksi yang didorong untuk membenarkan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Habib Bahar Bin. Nah, ini repot gitu. Berarti saksi tersebut tidak adil gitu kan, tidak sesuai fakta. Dan yang selanjutnya adalah ini pasal yang dikenakan ya. Kita ketahui ini adalah pasal karet ya. Kita ketahui semua ini pasal karet, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor nomor Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap orang yang berhak dengan sengaja menyebarkan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ya individu dan atau masyarakat yang berdasarkan atas sara ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mempunyai hak ya yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi itu tentu saja bukan Habib Bahar sendiri karena ceramah itu direkam dan disebarkan di media sosial ya. Jadi pas kata-kata pertama itu sudah tidak pas ya. Kemudian kata yang kedua menimbulkan rasa kebencian. Nah, ini banyak yang dipertanyakan oleh pengamat termasuk saya sendiri ya. Kalau kita melihat ceramah kebencian yang mana ya. Karena apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith adalah mengutip secara letterlet apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu bukan orang Arab gitu. Mengutip kemudian mengkritisi, artinya mengutip jangan seperti ini tidak sesuai dengan agama Islam gitu ya, mensifati Allah mensifati Tuhan dengan seperti orang gitu, berarti mensifati Allah SWT seperti makhluk gitu ya, makanya dikritisi oleh Habib Bahar bin Smith gitu ya, dikritisi oleh Habib Bahar bin Smith dan yang paling penting adalah kritik kepada individu yang berdasarkan atau sara ya. Ini juga patut dipertanyakan itu sara yang mana gitu ya, suku yang mana, agama tidak jelas, tidak termasuk. Jadi kritikan Habib Bahar tidak mengkritik agama berdasarkan suku, agama, ras juga tidak, antar golongan juga tidak termasuk karena nggak mungkin TNI itu menjadi suatu golongan gitu. Pertama tidak termasuk. Dan kata-kata sara ini juga patut dipertanyakan antar golongan itu maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi ini kasus kemudian pas dasar hukumnya yang memakai pasal terus-menerus menjerat orang dengan pasal 28 ayat 2 itu sangatlah tidak sesuai ya. Tidak sesuai dan benar-benar sangat memecah belah ya persatuan karena dengan ini orang itu bisa melapor dengan alasan tidak sesuai gitu dengan pasal 28 atau lapor melapor dengan ujaran kebencian ya. Dan juga pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 itu ini pasal baru, pasal yang lama kuno tetapi dipakai gitu ya. Pada zaman Soeharto tidak pernah dipakai, pada zaman SBY dan sebelumnya juga tidak pernah dipakai, baru dipakai pada akhir pemerintahan Jokowi gitu ya. Jadi kita patut pertanyaan ya, isi pasalnya ya juga kurang lebih seorang itu yang memberitakan informasi yang tidak secara utuh dan patut diduga menimbulkan keonaran ya bisa dihukum 10 tahun ya. Yang pertanyaan adalah keonaran yang mana? Ya, semua pengamat mengatakan keonaran yang terjadi justru ketika
laporan ini dilaporkan gitu, kasus ini dilapor, kritik ini dilapor, ceramah ini dilaporkan, itu ya keonaran gitu ya. Bukan Habib Baharnya sendiri. Habib Baharnya juga memang menjalankan fungsi ya, fungsi sebagai ulama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kasus yang aneh, remeh-temeh sebenarnya, yang diperbesar-besarkan, yang menimbulkan ketegangan antara umat gitu. Misalnya tidak perlu ya, tidak perlu ini diperpanjang, cukup dari Jenderal Dudungnya sendiri pertama harus mengklarifikasi dan menghimbau kepada bawahnya dan rakyat agar tidak mempermasalahkan, sudah selesai ya. Sehingga kita tidak perlu capek-capek mengurus masalah eh, masalah remeh-temeh seperti ini ya, karena urusan bangsa itu banyak, tidak hanya kasus apa namanya masalah ini saja ya. Kasus masalah negeri ini itu yang paling parah, yaitu lawanlah kasus korupsi ya, karena korupsi itulah yang bisa memiskinkan ataupun menguras anggaran apa namanya, apa namanya, anggaran rakyat, uang rakyat dan lain sebagainya itu. Korupsi dalam demokrasi yang sudah menjadi tumbuh subur ya, bukan masalah yang seperti ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.